Selamat malam, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Partai politik kini makin gencar untuk melobi lintas parpol koalisi. Apa sebenarnya tujuan mereka? Apakah mencari pasangan tiap capres yang masuk radar saat ini? Masih teka-teki sebenarnya. Figur capresnya, cawapresnya Anies, cawapresnya Prabowo, dan juga Ganjar Pranowo belum dibuka ke hadapan publik. Malam hari ini siapa tahu belak-belakan, terang-terangan dibuka. Kita ya. harap sih seperti itu, karena hingga saat ini pun tidak hanya cawapres bagi pasangan capres siapa, tapi bahkan koalisi mana untuk mana saja kita masih belum tahu hingga saat ini. Nampak koalisi seperti dibolak-balik, akankah kemudian nanti koalisi Pilpres 2024 akan berubah di detik-detik terakhir? Kita akan bahas langsung bersama dengan sejumlah narasumber kami di meja Catatan Demokrasi. Kami juga ucapkan terima kasih dan kami libatkan juga nanti mahasiswa dari Universitas Bayangkara Bekasi. Luar biasa tepuk tangan. Nanti kalian teman-teman mahasiswa bisa langsung bertanya kepada narasumber di Catatan Demokrasi. Langsung saja Maria, siapa yang hadir Langsung saja malam kita hari? perkenalkan narasumber kami satu persatu. Dari ujung sudah ada Bang Deddy Sitorus, politisi PD Perjuangan. Selamat malam Bang Bu. Dan juga ada wajah baru di Catatan Demokrasi, ada Mas Eko Patrio. Selamat malam Mas, politisi PAN. Sambil cek mic dong. Masuk Pak Eko gitu. Boleh Mas Eko? Sambil cek mic, Mas. Selamat malam Eko, boleh disapa dulu dong Mas Suaranya Eko, mahal pemirsa ini kita. kan. Nah, sambil pegang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Bang Andre Rosiade, politisi Partai Gerindra. Selamat malam Bang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menghadirkan yang mungkin satu abad lalu terakhir datang ke Catatan Demokrasi, ada Bang Fahri Hamzah, politikus Partai Gelora. Assalamualaikum. Akhirnya muncul lagi di meja Catatan Demokrasi, Itu Maria ya. dia. Satu abad yang lalu. Kita bergeser ke kursi yang masih kosong, kita rahasiakan dulu. Nanti kejutan buat pemirsa. Bang Mardhani Alisera, terima kasih banyak, politikus PKS. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya. Selamat malam. Dan ini yang sekarang gencar juga di akar rumput dan juga media sosial, Bang Johnson Sitindaun, politikus Partai Demokrat. Ya, selamat malam Bang. Selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, luar biasa. Kita langsung ke Bang Deddy Sitorus karena hari ini merupakan Rakernas PDIP hari pertama, tapi sepertinya sudah banyak spill, bocoran yang dikeluarkan oleh PDIP. Bahkan Puan Maharani tiba-tiba membocorkan nama-nama bakal calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Itu beneran nggak? Itu valid nggak Bang Deddy, nama-nama itu Bang Deddy? Ada AHY, banyak ya, Erick Mas? Thohir, Mahfud MD, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Bang Deddy Sitorus yang nggak ada nih. Saya temannya aja. Ya kalau valid atau tidak nama itu yang sudah bicara itu kan ketua bidang politik PDI Perjuangan. Jadi kita harus percaya bahwa itu valid. Dan terus terang memang ada banyak nama-nama yang sedang didiskusikan yang masuk ke DPP partai dan ke Ibu Ketua Umum dan semuanya sedang dipikirkan, didiskusikan dengan para senior partai, para tokoh bangsa dan sebagainya ya. Karena memilih pasangan calon itu kan tidak ada U-turn-nya. Jadi hanya sekali milih, ya itulah yang terbaik untuk kita yang kita bisa persembahkan bagi bangsa Indonesia. Jadi ya memang valid Mas. Oke, sebegitu sulitkah kemudian menentukan pasangan bagi Mas Ganjar untuk PDIP yang memang sudah punya golden ticket, bisa maju sendiri? Atau memang sedang menggalakkan koalisi, berbincang sana-sini? Kita lihat juga kemarin partainya Mas Eko juga datang, katanya menyodorkan nama juga dan lain-lain. Tidak mungkin memilih itu mudah, ya karena Indonesia kan punya banyak stok pemimpin ya. Dan kita punya masyarakat yang majemuk, ya. Kita punya latar belakang sejarah yang kaya dan berwarna juga. Dan ini ritual 5 tahunan yang menentukan arah bangsa ke depan, ya. Setidaknya untuk periode 5 tahun. Jadi sudah pasti harus dipikirkan dengan matang, ya. Ada fatsun, ada sejarah di kita, ada kebiasaan di kita, ada pertimbangan di kita. Yang kedua tentu kami berupaya sebanyak mungkin mengajak teman-teman partai lain untuk bersama-sama memperjuangkan penerus Pak Jokowi memimpin Indonesia ke depan. Karena kita memang punya ideologi gotong royong, kita percaya dari sejak zaman Bung Karno bahwa membangun bangsa ini pasti harus bersama-sama. Tidak mungkin hanya PDI Perjuangan, tidak mungkin hanya kaum nasionalis, tidak mungkin hanya mereka yang berada di partai politik. Tentu perlu kerjasama, gotong royong dan semangat membangun kebersamaan. Oke, karena kursi cawapres ini juga diperebutkan saat ini Bang. Sama halnya seperti ini kursi juga kosong nih. ini Bang. Kursi kosong ini sudah ada yang punya ternyata. Bang Maman, monggo silakan. Sudah hadir di meja Catatan Demokrasi ada Bang Maman Abdurrahman, politisi Partai Golkar. Silakan Bang. Terima kasih banyak Bang Maman.
Kira-kira namanya masih kokoh dengan Airlangga Hartarto atau sudah bergeser ya malam hari ini? Tapi Bang Deddy, kabarnya kemarin PAN merapat langsung menyodorkan nama di hadapan publik. Teman-teman media juga merekam nama Erick Thohir yang kami sodorkan. Itu belum deal, menemukan jalan buntu atau gimana Bang Deddy? Ya, itu baru pertemuan pertama. Dan itu sesuatu yang sehat. Jadi partai politik datang untuk bekerja sama, melakukan kerjasama politik, melihat potensi peluang kerjasama politik, dan mereka punya nama untuk diusulkan. Itu kami apresiasi dan itu penting, ya, karena semakin banyak orang berpikir tentu keputusannya akan semakin baik. Karena kita kan memilih bangsa ini, memilih pemimpin ini sudah pasti ingin yang terbaik. Semua calon yang sampai dicalonkan oleh partai politik atau koalisi partai politik tentu adalah mereka-mereka yang terbaik, anak-anak bangsa terbaik. Tetapi ingat, kita sedang mencari yang terbaik dari yang terbaik. Best among equals. Ya, dia haruslah menjadi primus inter pares. Tidak cukup menjadi anak terbaik bangsa, tetapi harus terbaik di antara yang terbaik di antara yang setara. Saya kira itu. Nampaknya Erick Thohir belum yang terbaik dari terbaik. Iya. Mas Eko, saya mau langsung ke Mas Eko, boleh Bang Deddy. Mas Eko, nampaknya nama yang disodorkan belum terbaik dari yang terbaik. Ditolakkah kemarin oleh PDIP? Enggak, sebenarnya terbaik, kelihatannya terbaik. Cuma kan politik tuh bagusnya tuh kalau semakin lama di ayun lebih bagus kelihatannya gitu ya, kalau saya lihat gitu ya. Kalau saya lihatnya seperti itu. Tapi gini, kenapa PAN mengajukan Erick Thohir gitu ya? Karena kita lihatlah sekarang anak muda, tokoh bangsa yang sekarang ratingnya kalau ibarat TV itu lagi bagus-bagusnya, ya. Dari sebelum jadi menteri aja jadi pengusaha sudah begitu banyak bermanfaat untuk bangsa ini gitu ya. Misalnya contoh bagaimana berkaitan dengan masalah sepak bola, kepemilikan sepak bola. Lalu juga saya pernah juga merasakan kerjasama dengan beliau di industri TV. Industri TV yang tadinya tidak berating akhirnya menjadi rating dan menjadi top program. Dan menjadi nomor 1 TV tersebut gitu ya. Jadi buat saya itu. Lalu juga sekarang di BUMN. Tahun 2022 sudah memberikan keuntungan dan ini sejarah mencatat 303 triliun. Itu dipegang oleh yang namanya Erick Thohir. Belum pernah ada seperti itu. Banyak lagi ya, belum juga dia berkaitan BUMN yang berkaitan dengan masalah jargonnya akhlak. Lalu berkaitan juga dia, orang belum punya koran muslim, dia udah punya koran muslim. 1992 Republika. Kalau ngomong masalah Islam, dia bangun masjid di mana-mana. Jadi buat saya, sementara saya melihatnya dibandingkan dengan yang lain yang tadi namanya ada, saya melihatnya masih Erick Thohir yang Mas baik Eko dan lebih puja-puji orang luar Mas, orang di dalam partai Mas. Pak Ketua Umum belum dipuji sama sekali Mas Eko Patrio, jangan-jangan kesinggung nanti. Ini hebatnya PAN, ini hebatnya PAN. Kita punya kader bagus, kader baik, tapi setelah kita pertimbangan dan sebagainya, jangan salah, Pak Zulkifli Hasan pun juga ya, dari tingkat DPW, ranting dan sebagainya, itu juga mengharapkan Pak Jul bagian dari yang sudah digembar-gemborkan dengan Pak Erlangga. Dan itu buat saya mumpuni juga.